Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita tentang akidah Islam, yang mana kita mengkaji kitab Aqidatul Awam beserta syarah dan dalil-dalilnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas nama-nama para rasul yang wajib diketahui oleh orang mukallaf, dan mungkin kita bisa mengambil hikmah dari apa-apa yang diajarkan oleh rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sampaikan, kita sudah bahas tentang Nabi Ishaq. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang sejarah atau sirahnya Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel atau orang-orang Israel, dan mungkin kata-kata istilah Israel itu juga disematkan pada atau diambil sumbernya adalah dari nama Nabi Yakub ini. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishaq atau cucu dari Nabi Ibrahim, di mana di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kisah-kisah Nabi Yakub sangat sedikit sekali yang disampaikan dan tidak terpisah dengan kisah-kisah yang lain, akan tetapi bergabung dengan kisah-kisah anak-anaknya atau mungkin juga kisah bapak dan kakeknya. Kita sudah pernah membahas bahwa pada suatu ketika malaikat turun kepada Nabi Ibrahim untuk memberikan kabar akan menghancurkan kaum Lut, dan setelah itu juga memberikan kabar bahwa Nabi Ibrahim akan punya anak yang bernama Ishaq. Kemudian di dalam Al-Quran dikatakan wa mim ba'di Ishaq Yakub, dan setelah Nabi Ishaq nanti ada anak keturunan yang bernama Yakub. Jadi sudah diberitahukan lebih dulu di zaman Nabi Ibrahim bahwa Nabi Yakub itu akan hadir nanti setelah Nabi Ishaq. Meskipun toh apa jarak yang diberikan itu tidak serta-merta kemudian setahun 2 tahun, akan tetapi melalui proses yang panjang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, diperkirakan Nabi Yakub ini ada di dalam kisaran tahun 1837 sebelum Masehi hingga 1690 sebelum Masehi. Nabi Yakub umurnya sekitar 147 tahun secara total, dan beliau ini di dalam Al-Quran hanya disebutkan kisah yang pendek-pendek dari awal kelahirannya atau awal akan lahirnya yang disebutkan di dalam kisahnya Nabi Ishaq dan Nabi Ibrahim yang lalu. Juga yang disebut di dalam Al-Quran adalah wasiatnya Nabi Yakub kepada anak-anaknya ketika mau meninggal. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, am kuntum syuhada id hadara ya'qubal mautu in qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa ishaqan ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini adalah pokok dari ajaran tauhid yang diajarkan setiap nabi. Intinya adalah untuk mentauhidkan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa melihat bahwa kadang-kadang orang yang sudah mau meninggal dunia itu rata-rata yang diwasiatkan adalah harta ataupun kepemilikan yang ada. Seharusnya kita bisa mengambil hikmah dari apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub ini. Yang diwasiatkan adalah pertanyaan,
apa yang akan kau sembah setelah kematianku? Itu mungkin kita atau masyarakat kita saat ini jarang menanyakan itu ketika dia mau meninggal. Bahkan tidak pernah mengetahui anaknya mau bagaimana urusan agamanya, kadang-kadang dibiarkan, itu masing-masing katanya. Akan tetapi yang menjadi wasiat orang-orang sekarang ketika mau meninggal adalah pembagian harta-harta atau bahkan pembagian hutang-hutang yang dilakukan oleh bapaknya. Jamaah yang berbahagia, Nabi Yakub ini termasuknya adalah contoh yang nyata bahwa bagaimana seseorang orang tua yang punya rasa cinta kepada anaknya, dan saking cintanya kemudian Allah menguji untuk memisahkan antara bapak dan anaknya. Akan tetapi Nabi Yakub ini tidak bisa melepaskan rasa sayangnya, hingga maka ketika dipisahkan dengan Yusuf, Nabi Yakub ini merasa kesedih, dan sedih itu tidak bisa dihapus oleh sesuatu yang lain. Bahkan dikatakan bahwa ketika Nabi Yusuf dipisah atau di skenario oleh saudara-saudaranya agar terhindar dari bapaknya ini, kemudian Nabi Yakub itu saking sedihnya itu bertahun-tahun, atau bisa dikatakan bahwa selama 40 tahun atau selama 20 tahun atau beberapa tahun, pokoknya antara perginya Yusuf hingga ketemunya kembali itu Nabi Yakub tidak henti-hentinya sedih dan selalu menangis. Nah, karena selalu menangis ini saking sayangnya kepada Yusuf, saking sayangnya karena terlalu banyak menangis hingga mengakibatkan mata dari Nabi Yakub ini menjadi buta. Saking sayangnya. Mungkin di antara kita bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita punya anak yang kita sayangi di antara beberapa anak yang lain kemudian dipisahkan oleh Allah dari diri kita, mungkin kita juga akan mengalami kesedihan yang agak lama. Akan tetapi ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran agar kita meniru sedihnya, tidak. Akan tetapi kita bisa mengambil hikmah bahwa di dalam Al-Quran diajarkan janganlah kalian tidak adil kepada anak-anak kalian, karena kita tidak tahu siapa yang akan bermanfaat buat kalian. Itu yang disampaikan oleh Allah kepada umat-umat saat ini. Nah, di dalam kisahnya Nabi Yakub ini, Nabi Yakub mengalami kebutaan akibat kehabisan air mata karena menangis yang terlalu panjang. Dan kita tahu bahwa perjalanan Nabi Yusuf dari dia keluar rumah hingga kembali ke rumah diperkirakan memakan waktu yang cukup lama. Ada yang mengatakan 21 tahun, ada yang mengatakan lebih dari itu. Yang mengatakan 21 tahun mengatakan bahwa Nabi Yusuf diramut atau dipelihara oleh seorang raja di Mesir selama 7 tahun, kemudian dipenjara selama 7 tahun, dan kemudian menjadi menteri selama 7 tahun, dan kemudian ketemu dengan saudara-saudaranya yang dulu memfitnahnya atau mengusiknya. Itu adalah sedikit kisah bapak dan anaknya. Lalu Nabi Yakub sendiri, Nabi Yakub sejarahnya di dalam catatan sejarah dikatakan bahwa Nabi Yakub adalah anak kesayangan juga dari Nabi Ishak atau dari istrinya Nabi Ishak. Nah, karena anak kesayangan ini kemudian saudaranya yang bernama Isu itu punya rasa iri dan dengki kepada Nabi Yakub. Sementara Nabi Yakub belum menikah, saudaranya yang Isu ini sudah menikah dan berkeluarga. Akan tetapi Nabi Yakub ini semacam diintimidasi dan diancam dengan ancaman-ancaman yang mungkin membuat dia merasa tidak nyaman hidup di situ. Kita mungkin bisa memahami bahwa setiap keluarga ketika hidup satu rumah semuanya itu sedikit banyak akan mengalami hal-hal yang agak bertentangan dan kadang-kadang menjadi repot ketika di situ terus. Nah, di sini pun Allah ngasih contoh kepada Nabi Yakub ini. Nabi Yakub merasa seperti itu, akhirnya merasa takut. Karena ketakutan kemudian dia datang kepada orang tuanya yaitu Nabi Ishak untuk minta solusi atau konseling kepada Nabi Ishak. Wahai bapak,
saya kok merasanya seperti ini, saudara saya kok seperti ini. Kemudian Nabi Ishak pun tidak bisa memaksa anaknya yang lain agar tidak seperti itu, karena kita tahu bahwa watak itu tidak bisa diobati dengan nasihat. Karena watak, kalau orang Jawa bilang kalau watuk ada obatnya, tapi kalau watak nggak ada obatnya. Nah, kemudian apa nasihat Nabi Ishak kepada anaknya agar ini semakin baik? Nabi Ishak juga khawatir, sementara beliau sudah berumur dan takut kalau kamu masih di sini dan saya sudah meninggal, saya khawatir nanti masalah itu semakin runyam. Hingga kemudian cobalah kamu pergi ke suatu tempat di Irak atau di tempat paman, di tempat pamannya dari keluarga ibu, barangkali di sana nanti kamu bisa menjadi orang yang mulia. Dan saya doakan perjalananmu berkah, kemudian kamu dikasih harta yang melimpah dan sebagainya dengan doa-doa yang baik. Jadi kadang-kadang doa orang tua itu sangat penting sekali. Jadi menyemangati anaknya yang mungkin berjuang atau mungkin sedang hijrah ke suatu tempat untuk mencari perbaikan dirinya. Nah, kemudian Nabi Yakub ini pergi dari Syam ke Irak, menuju ke tempat di mana nanti akan ketemu dengan mertuanya. Jadi mungkin ini sudah skenario dari Allah yang mungkin sudah disetting. Jadi kadang-kadang kita juga merasakan ketika seseorang diperintah oleh Allah untuk pindah dari suatu tempat, maka akan dibuatlah di situ tidak nyaman. Termasuk nanti kita akan lihat nabi-nabi yang lain, bagaimana proses pemindahan seorang nabi ke tempat lain itu mesti di suatu tempat itu sudah mengalami masalah yang tidak bisa diselesaikan. Baik nanti ada Nabi Yunus, nanti ada Nabi Muhammad pun sama, ketika diizinkan hijrah itu juga di Mekah itu sudah sangat tidak kondusif. Nah, ini pun sama Nabi Yakub juga dibuat di tempat keluarganya itu tidak kondusif, sehingga dia bagaimana supaya aman. Kemudian hijrahlah Nabi Yakub ini ke Irak. Nah, dalam perjalanannya itu Nabi Yakub selalu mengingat-ingat nasihat dari bapaknya, doa dari bapaknya yang baik-baik. Kemudian di suatu tempat beliau istirahat dan mimpi, kemudian seolah-olah dia dikaruniai rezeki yang luas, dikasih keturunan-keturunan yang soleh dan sebagainya, hingga kemudian terbangun. Nah, kemudian semangat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, disitulah kita bisa melihat bahwa kadang mimpi itu bisa menjadi energi untuk memperkuat seseorang melanjutkan perjalanan. Mimpi, cita-cita atau tujuan itu kadang-kadang bisa menjadikan orang semangat untuk melakukan sesuatu yang mungkin melelahkan. Kita tahu Nabi Yakub ini perjalanannya mungkin beberapa hari dari Syam ke Baghdad. Kita tahu bahwa mungkin bapak-bapak yang pernah haji, yang pernah umrah, bahwa di daerah Timur Tengah itu kalau nggak batu ya pasir. Ya berarti kalau perjalanan sepanjang itu yang dilihat hanya pasir dan awan, itu kan membosankan, apalagi panas dan sebagainya. Itu mungkin udah seolah-olah mungkin kalau orang nggak sabar itu udah putus asa. Apalagi zaman dulu belum ada kendaraan, belum ada pesawat, paling cepat mungkin ya unta. Nah, kemudian setelah sampai kepada suatu tempat dan di situ dilihatnya ada peternak atau hewan-hewan yang diternak, mulailah ada rasa gembira. Kemudian pesan bapaknya, temuilah saudara dari ibumu yang di sana, nanti sampaikan salam saya kepada beliau dan sampaikan bahwa saya ingin berbesanan dengan beliau. Nah, kemudian sampailah Nabi Yakub ini, kemudian bertanya pada orang, di mana rumahnya Tuan Laban namanya, Bapak Laban. Karena Pak Laban ini adalah orang yang peternak yang terkenal karena kekayaannya, kemudian semua orang itu bisa dikatakan tahu. Kemudian ada seseorang mengatakan, itu loh anaknya, coba tanya biar kamu diantarkan kepada bapaknya. Nah, kemudian Nabi Yakub ini apa istilahnya, nyamperin seorang perempuan yang bisa mengantarkan kepada ayahnya, yang nanti juga itu akan jadi istrinya Nabi Yakub. Di saat awal itu sebenarnya Nabi Yakub sudah ada perasaan senang. Karena apa? Karena anaknya Pak Laban yang ketemu pertama kali ini cantik sekali. Nah, kemudian diantarlah Nabi Yakub ini kepada Pak Laban tadi. Kemudian menyampaikan pesan bapaknya
dan kemudian senang sekali, seolah-olah kita mungkin kedatangan kerabat yang jauh, kita mungkin senang sekali. Dan disampaikan seperti itu, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Kemudian diizinkan atau dinikahkanlah Nabi Yakub dengan anak dari Pak Laban ini. Akan tetapi ternyata keinginan Nabi Yakub adalah menikah dengan perempuan yang pertama kali ditemuinya, itu yang bernama Rachel. Akan tetapi adat setempat melarang menikahi adiknya sebelum kakaknya menikah. Ini ternyata adat ini ada dari sana. Mungkin di daerah kita juga ada. Jadi kadang-kadang kalau ada kakak perempuannya, adiknya nggak boleh dinikahi dulu, kakaknya dulu, nah seperti itu. Akhirnya ya sudah, karena itu pesan bapaknya, Nabi Yakub pun akhirnya menikah dengan kakaknya Rachel yang bernama Elia kalau di dalam bahasa atau di dalam catatannya. Kemudian apa mas kawin Nabi Yakub ini? Mas kawinnya luar biasa, bekerja 1 tahun kepada bapaknya. Mas kawinnya kalau nggak salah mengembala kami selama 7 tahun. Nah, setelah 7 tahun kemudian Nabi Yakub menikah lagi dengan adiknya, yaitu dengan Rachel. Kemudian mas kawinnya juga sama, 7 tahun lagi bekerja kepada bapaknya. Nah, syariat ini dihapus di dalam Islam karena di dalam Islam dilarang menikah 2 kakak beradik secara langsung. Di dalam Al-Quran dikatakan wala tasma' bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Jadi maka di dalam Islam kemudian dilarang seperti itu. Kalau kakaknya ya kakaknya saja, kalau adiknya ya adiknya saja. Tidak boleh menikah dua-duanya, kakak adiknya dinikahi semua, tidak boleh. Akan tetapi illa ma qad salaf, kecuali yang sudah berlalu, itu nggak apa-apa karena waktu itu syariatnya belum seperti sekarang. Nah, kemudian ini apa sesuai dengan apa yang didoakan oleh Nabi Ishak. Nabi Yakub ini punya 2 istri ditambah 2 budak. Karena budak itu juga boleh digauli, maka kemudian Nabi Yakub ini menurunkan keturunan-keturunan yang banyak, sekitar 14 orang anak dari istri-istrinya. Di antaranya adalah 12 putra dan 2 putri. Nah, Nabi Yusuf ini nanti adalah dari Rachel. Rachel ini karena apa? Rachel ini cantik, maka tidak heran ketika akan melahirkan Nabi Yusuf yang punya keistimewaan tampan sekali. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, dari putra-putra Nabi Yakub itu ada yang 6 orang dari ibu yang bernama Lia, kemudian 3 orang dari Rachel. Yang keturunan dari Rachel itu adalah Yusuf, Benyamin dan Yatirah. Kemudian 2 dari Zilpa, budaknya yang 1. Kemudian yang 2 lagi dari Balha, budaknya yang lain. Karena sebenarnya adalah setiap anak perempuan tadi yang dinikah oleh Nabi Yakub itu ditambahin 1 pembantu atau 1 budak waktu itu. Jadi kemudian jadi ininya Nabi Yakub semuanya. Nah, dari situ kemudian apa yang didoakan oleh Nabi Ishak menjadi kenyataan, bahwa kemudian Nabi Yakub memperoleh harta yang melimpah, anak-anak yang soleh, dan nanti akan melahirkan nabi-nabi yang mungkin luar biasa pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Mungkin di antara 12 anak ini nanti yang menjadi nabi hanyalah Nabi Yusuf alaihissalam, yang punya kisah sangat panjang di dalam Al-Quran yang mungkin kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang, yang banyak sekali kisahnya, mulai dari kesabarannya, mulai dari bagaimana menghadapi orang-orang perempuan yang menaksirnya, bagaimana kemudian dia rela di fitnah dan sebagainya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu kisah, kemudian bagaimana kemudian Nabi Yakub sembuh dari kebutaannya, itu adalah ketika nanti suatu ketika sudah datang kepada Nabi Yusuf, saudara-saudaranya itu kemudian ketemu dengan cara-cara yang mungkin unik di surat Yusuf, bisa dibahas nanti. Kemudian Nabi Yusuf berpesan, cobalah bawa bajuku ini untuk bapak, insya Allah penglihatan bapak akan kembali normal.
Itu dikatakan seperti itu di dalam surat Yunus, dikatakan falamma ja'al basyirul alqahu ala wajhihi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ini kisahnya unik. Ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini balik dari Mesir untuk menuju Palestina di tempat Nabi Yakub ini, dengan membawa bahan makanan yang diajukan kepada pemerintahan waktu itu, pemerintahan Mesir, dan membawa bajunya Nabi Yusuf, ternyata Nabi Yakub ketika itu sudah merasakan baunya, keringatnya Nabi Yusuf. Jadi ketika saudara-saudara pulang itu baunya lebih dulu daripada datangnya baju. Ini dikatakan bahwa Allah mengizinkan angin membawa anginnya bau keringatnya Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub, sehingga di sini dikatakan alam aqul lakum ini alamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah aku sudah berkata kepada kalian, saya mengetahui sesuatu dari Allah yang kalian tidak ketahui. Maka kenapa Nabi Yakub ini sedihnya tidak karuan bertahun-tahun? Karena Nabi Yusuf dalam keyakinannya anak saya itu tidak mati. Yusuf itu tidak mati, karena sudah tahu kau mengada-ngada ketika dikasih baju yang berdarah-darah itu, dalam satu kekuatan ketauhidannya Nabi Yakub itu sudah tidak sesuai. Jadi biasanya orang tua itu paling enggak punya insting atau punya ilham, atau mungkin kalau Nabi adalah punya wahyu. Jadi ketika anak saya enggak mati itu enggak ada tanda-tandanya. Nah, kemudian di sini sebenarnya Nabi Yakub sudah ada pemberitahuan anak Yusuf itu tidak mati. Akan tetapi begitulah Allah mengatur agar kehidupan menjadi contoh untuk orang-orang yang saat sekarang. Diperkirakan jarak antara Mesir dengan tempatnya Nabi Yakub itu adalah 8 hari perjalanan. Jadi bisa dibayangkan kalau Allah berkehendak segala sesuatu itu bisa jadi mudah. Jadi kadang-kadang baunya lebih dulu daripada orangnya. Dikatakan di dalam satu doa, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan sabar kepada Allah, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang muhsinin atau orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita bisa gambarkan, muhsinin itu derajatnya sudah di atas Islam, iman, ihsan gitu. Jadi sudah di atas paling mentok. Jadi kalau sudah bisa beribadah seolah-olah dilihat Allah, atau bisa seolah-olah melihat Allah, itulah muhsinin. Jadi kalau kita sudah mampu ke muhsinin, maka apapun yang kita lakukan itu nggak akan sia-sia, apapun itu. Nah, kemudian dikatakan setelah kembalinya Nabi Yusuf kepada pangkuan bapaknya dan keluarganya, kemudian mereka semua hidup bersama sekitar 23 tahun, atau dikatakan menurut catatan yang lain adalah 17 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari kisahnya Nabi Yakub ini kita jelas bahwa kadang kita didengki orang, kadang kita diiri orang, kadang kita diiri saudara kita sendiri. Akan tetapi janganlah kemudian itu mematikan tauhid kita. Itu adalah tanda bahwa pada dasarnya orang yang diiri itu kadang-kadang akan diberi kelebihan oleh Allah di tempat yang aman. Sebagaimana Nabi Yakub ketika diiri oleh saudaranya, kemudian diperintahkan untuk berdakwah, hijrah ke tempat yang lain, kemudian ketemulah dengan istrinya, ketemulah dengan mertuanya, dan ketemulah dengan istri dan sebagainya. Nah, kehidupan semacam ini tidak lain tidak bukan harus kita lewati dan kita jalani sebagaimana para nabi menjalani kehidupannya, yang pada waktu itu tidak tahu apa sih keinginan Allah, apa sih skenario Allah yang diberikan kepada mereka, tapi mereka tetap menjalani dengan semaksimal mungkin. Dan kita tahu bahwa dari ayat yang disampaikan, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa kita ambil dan kita bahas pada kesempatan kali ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya beri waktu. Jika tidak, semoga apa yang kita bahas menjadi sarana untuk memperkuat takwaan kita, kesabaran kita, dan meniru
kesabaran para nabi-nabi yang telah berlalu, sehingga kita termasuk orang-orang yang muhsinin, yang Allah akan memperhatikan segala bentuk yang kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf, walafu minkum, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.